Kemarin di live ada yang ngomong, "Mi, komentarin dong Mi, perceraian dan keributan Nikita Mirzani." Nggak ada komentar yang terlalu penting yang perlu kita berikan kepada kehidupan seorang Nikita Mirzani. Kenapa? Karena manusia yang satu ini tuh sebenarnya udah tahu dari A sampai Z tentang kehidupannya, udah tahu. Lu lihat ya, nggak peduli berapa kali dia jatuh bangun ya, ada masalah apapun dia tetap fokus sama sampai kesuksesan. Dia boleh jadi hidupnya porak-poranda ya, dia boleh jadi ada apa aja kejadian di dalam hidupnya, tapi lu lihat grafik hidup dia tetap maju ke depan. Karena apa? Karena manusia yang satu ini, perempuan yang satu ini tetap fokusnya sama apa? Fokusnya sama kesuksesan, kebahagiaan, dan ngurusin anak-anaknya. Cuman itu. Orang kalau udah punya tujuan hidup kayak seorang Nikita Mirzani begini, mau hidupnya jungkir balik kayak gimana pun sayang, dia akan tetap maju ke depan, grafiknya naik terus ya. Karena namanya orang, kalau dikata kita manusia orang hidup, mau kagak ada ujiannya susah juga ya, nggak mungkin. Mau dikata itu ya ujian mau datang tiba-tiba dari pihak luar kek, mau karena kesalahan diri sendiri kek, mau karena apapun. Ya setiap manusia intinya kalau dia udah pinter, kalau dia udah fokus sama tujuan hidupnya, nggak ada masalah. Lu lihat kayak Nikita Mirzani, mau dia bulak-balik gagal mulu dalam hal percintaan, dia mah tetep hidupnya maju aja terus ke depan. Dan itu yang lebih penting dibanding apapun. Karena yang namanya orang kalau nggak gagal di sini, gagal di yang lain pasti gagal. Namanya hidup harus begitu, naik turun itu biasa. Bahkan seorang Nikita Mirzani menurut Mimi ini dia tuh orang yang udah tahu sebenarnya sama solusi hidupnya dia. Lu pikir dia galau gitu, sedih? Bagi dia mah itu biasa. Galau, sedih itu emang sesuatu yang harus dirasain saat ada masalah datang, ujian datang, kegagalan datang. Tapi orang kayak begini nggak lama, dia udah tahu ya, gua mah kalau gagal yang begini solusinya begini. Hidup dia tuh sebenarnya udah jelas ya. Bahkan dari sebelum laki-laki itu masuk sekalipun mungkin dia udah screening sendiri, Ini orang kayaknya ke depan kalaupun ada masalah gue bakalan begini. Jadi dia udah tahu. Dia orang yang udah tahu sama keputusan dia tuh ntar ke depannya resikonya apa. Makanya mau bagaimanapun hidupnya dia berjalannya terus maju terus ke depan. Nah, kita mesti contoh yang kayak begitu ya. Seorang Nikita Mirzani pokoknya yang baik-baiknya kita contoh, kita ambil, kita tiru. Yang baik, yang jelek-jeleknya nggak usah kita omongin dah. Ngomongin dia kagak membuat kita makin kaya kok. Mending kita fokus kayak dia tuh, fokus sama kebahagiaan kita. Kalau jadi makan gue makan kehidupan susah. Kalau udah di titik kayak dia begitu, udah nggak ada lagi yang bisa ngejatuhin dia, bikin dia gabruk. Itu kalau kayak begitu udah enak sebenarnya hidupnya. Dia tuh sebenarnya udah penuh sama dirinya sendiri. Sekarang pertanyaan gue, kita udah begitu apa belum? Udah, sekarang kita nggak usah ngebacain dia. Sekarang kita pikirin bagaimana kita biarpun hidupnya porak-poranda tetap bahagia, banyak duit, sukses kayak dia. Gengs, jadi semalam ternyata kontennya Mimi yang ada di TikTok tuh, yang udah diramein tuh sama ama-ama di TikTok, ternyata di repost sama Nikita Mirzani di Instagramnya, feed-nya Nikita Mirzani. Nggak cuma di feed nggak cuma di story. Jadi kemarin ada saudara Mimi datang cerita kalau suaminya baru aja ketahuan selingkuh sama pelakor yang masuknya ke tipe pelakor mulia. Pelakor mulia itu biasanya cewek-cewek yang udah punya suami atau orang kaya, selingkuh sama laki orang dan demen banget ngasih duit. Bukan tipikal pelakor yang justru ngejar duit laki orang. Enggak, dia bukan mulia ya. Namanya aja tipe pelakor mulia. Ya aslinya tetep dakjal. Menikahnya kurang lebih udah 18 tahun. Suaminya ini selingkuh sama perempuan anak petinggi gitu lah ya, orang kaya. Udah punya suami juga, suaminya orang bule tinggal di luar negeri. Saudara Mimi ini udah pasti karena nikahnya juga udah 18 tahun. Dan sepertinya ini adalah case perselingkuhan pertama. Kayak dunianya hancur, runtuh. Hidupnya mungkin nggak berasa kayak neraka banget. Sampai dia kena penyakit GERD, kena serangan anxiety attack, panic attack, kecemasan. Pokoknya hidupnya tuh jadi nggak tenang, jadi kayak ngerasa kayak orang sakit jiwa gitu loh. Serangan rasa cemas yang dia rasain tuh ngeri banget untuk dirasain. Istri-istri yang ngerasain efek buruk buat kesehatan, baik itu kesehatan badan maupun kesehatan mental, karena trauma, sedih berkepanjangan, dan stres disebabkan karena perselingkuhan suaminya. Tidak sedikit, ini ada banyak banget. Udah diselingkuhin, lo sampai harus menderita tekanan batin yang bikin lo hampir gila, bahkan mungkin udah gila. No. Kira mendekat ke Mimi dan dengerin omongan-omongan Mimi. Jadi gini ya bun, laki tuh kalau udah ketahuan selingkuh, terus pas ketahuan dia kayak minta maaf,
Intinya nyesel lah, nunjukin penyesalan. Bodoh amat deh mau tuh penyesalan palsu kayak asli kayak. Pokoknya nggak lanjut ngejahatin kita. Laki yang selingkuh modelan begini, nggak usah dipusingin bunda. Ntar juga dia pulang, ntar juga dia balik. Emang laki di bagian sebelah mana yang kagak pernah selingkuh? Kita mau mikirin sampai gila, sampai botak sariawan juga, nggak bakalan bisa ngerubah fakta bahwa boys will be boys. Mereka akan hidup dengan kebandelan, kenakalan, dan hobinya masing-masing. Yang salah satunya adalah selingkuh. Tapi kalau lagi kita termasuk yang pas ketahuan selingkuh dia rasanya ada menyesalnya, minta maaf, udah fix kemungkinan besar suami Anda termasuk suami yang walaupun selingkuh dia akan tetap pulang ke anak istrinya. Mau lu pusingin sampai mana juga, intinya biasanya laki modelan begini cuman bosen aja. Dia bosennya bangke sih sampai harus selingkuh. Tapi emang begitu faktanya. Apakah harus dibiarkan? Tentu tidak. Ya tahu ini adalah sebuah kesalahan. Tapi jangan sampai dalam upaya lu pengennya dia berhenti, lu pengennya dia stop, lu puyeng banget mikirin perselingkuhannya, lu jadi kena mental. Gak cuma mental yang kena, badan lu hancur, bobrok, rusak, ambruk. Buat apa? Apalagi kalau pilihannya kita nih mau tetap sama dia, tetap kagak kita ceraiin, kagak kita tinggalin. Lah terus lu mau beutek-utek aja mikirin tuh perselingkuhan. Mau kapan berhentinya sayangku? Nunggu serangan jantung? Jangan dong. Kalau laki kita ketahuan selingkuh, kitanya masih tetap mau sama dia, dianya udah minta maaf. Wallahu alam itu minta maafnya palsu apakah? Udah langsung bangkit yang cerdas. Jangan banyak drama mikirin perselingkuhan, dan perselingkuhan. Masalah lu selesai mah kagak? Lu gila? Iya. Udah dengerin Min. Suami modelan begitu pasti pulang, pasti balik. Itu perempuannya, pelakuannya gak bakal diapa-apain bun sama dia. Maksudnya kayak dinikahin lah, apa membuat suami kita jadi ninggalin kita. Enggak. Nggak bakal nyampe begitu kalau yang modelan begini. Sekarang yang penting kalau udah ketahuan begini, yang harus dilakukan tuh bukan pusing mikirin perselingkuhan, tapi langsung tuh keruk. Cuan, say, duit, kumpulin yang banyak. Kumpulin duit yang banyak, kayak lu bikin usaha, kayak jalan-jalan, kayak lu percantik diri, seneng-seneng sama anak-anak. Pokoknya udah lu korek aja tuh duit dari laki lu ya. Bodoh amat mau tuh duitnya dari hasil dia kerja, mau tuh duitnya dari hasil tuh perempuan. Lu banyakin ketawa-tawa, lu minta duitnya, lu happy-happy. Karena apa? Dalam hati lu tahu dan yakin kalau laki lu ini ya udah bakalan tetap pulang. Itu perempuan gak ada artinya, say, sebenarnya. Ngerti nggak? Jadi kalau keputusan kita tetap mau sama dia, terus kita kesetresan sampai kayak orang gila mikirin perselingkuhannya, itu namanya kita perempuan blow on sama diri sendiri. Jangan sayang. Udah sekarang masing sabar, percantik diri, perbanyak uang, pertebal tabungan, minta duit yang banyak dari laki kita yang selingkuh itu. Udah bodo amat dia mau ngapain, kayak di luar dia mau apa. Karena pada akhirnya dia bakalan balik. Iris kuping Mimi. Kecuali ya ini laki ya udah pas ketahuan selingkuh dia malah marah-marah balik say. Terus malah makin terang-terangan tuh bilang gue cinta emang sama tuh selingkuhan gue. Nah iya boleh nih lo hancur meleduk sampai. Nah kalau dia pas ketahuan udah minta maaf gitu ya. Pokoknya kayak ngerasanya kayak ngeliatin tobat lah gitu. Terus kita juga masih mau sama dia. Udah. Jangan kebanyakan nyiksa diri. Biarin aja itu dia laki mau ngapain di peluar. Doain aja yang terbaik. Minta kekuatan sama Allah. Lu seneng-seneng jalanin hidup lu mulai sekarang. Ya Allah sayang laki kayak begitu mah ketawain aja. Itu orang lagi tersesat. Lagi kayak anak-anak berasa puber dia. Ntar mah kalau udah tua bangka, dia malu sendiri kalau inget-inget. Udah sekarang gak usah terlalu stres, gak usah terlalu banyak drama pikiran kita. Bangkit aja udah bangkit. Sekarang pikirannya cuan. Ah kalau gak sanggup banget, udah beneran gila, udah beneran sampai kayak pengen mati gua rasanya ngejalanin pernikahan ini karena dia selingkuh. Nah lu jangan kebanyakan galau, lu mau cerai. Enggak. Jangan lu cerai kagak, bersama kagak, kena mental iya, kena GERD lu iya. Jadi udah malu diselingkuhin, udah mah hidup lu gak jelas. Jangan kebalik sayang, yang berbuat dosa mereka. Kenapa lu yang menderita? Dah ya sekarang cuci muka, wudu, sholat, minta kekuatan sama Allah, kumpulin cuan. Oke? Paham sayang sampai sini? Ya, Mimi mau pergi dulu.